Ada yang bisa update saya? Bapak Ibu, materi yang sudah dijelaskan Bu Dwi itu metode simplex, grafik, northwest corner, eh, Vogel approximation, terus least cost, dan juga itu, dan networking Bu. Oke, ya. Jadi simplex itu kan untuk linear programming ya. Oke. Saya akan memberikan materi mengenai integer programming ya. Soalnya saya ini ya, saya apa? eh Offline ya karena apa, koneksi saya kurang bagus. Oke, ya jadi yang materi yang saya berikan ini mengenai integer programming. Karena integer programming ini sebenarnya adalah merupakan ekstensi dari general linear programming ya. Jadi kalau kalian tadi mengatakan sudah mempelajari simplex ya, simplex itu adalah salah satu metode uh, yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan linear programming ya, metode analitik. Metode simplex itu terbatas untuk persoalan-persoalan yang sederhana yang bisa diselesaikan menggunakan simplex. Untuk persoalan-persoalan linear programming yang cukup rumit, biasanya itu sudah tidak cukup dengan menggunakan simplex ya, butuh algoritma yang lebih advance atau bisa dengan bantuan komputer juga ya. Nah, untuk integer programming ini adalah perluasan dari general linear programming. Kenapa disebut perluasan? Sebenarnya ini integer programming juga adalah bentuknya kurang lebih sama dengan linear programming, cuma ada tambahan untuk constraint-nya itu bahwa variabelnya itu harus bernilai integer atau bilangan bulat ya. Kenapa harus bilangan bulat? Karena dalam persoalan atau permasalahan yang kita temui, terutama yang di lapangan, biasanya itu kita menghadapi persoalan-persoalan di mana yang kita cari itu adalah solusi yang berbentuk bilangan bulat, artinya bukan bilangan real ya. Nanti saya berikan contohnya kenapa bisa di seperti itu. Ya, jadi kalian bisa sambil mencatat ya, catat apa yang saya berikan di sini ya. Saya tidak akan share filenya ya, karena saya ingin kalian semua aktif ya, aktif mengikuti kuliahnya, mendengarkan dengan seksama dan sambil mencatat apa yang saya tampilkan. Oke, Em, nah, ini bisa lebih besar. Oke, selanjutnya di sini saya berikan ada tipe dari integer programming, ada 3. Yang pertama itu yang disebut sebagai pure integer programming atau semua decision variable-nya itu bernilai bilangan bulat. Ya, di semuanya itu harus dalam bilangan bulat. Makanya disebut yang pure integer programming atau biasa disingkat saja integer programming, IP. Kemudian yang kedua itu adalah yang binary integer programming, ya di mana decision variable-nya itu bernilai binary atau nilainya kalau bukan satu bernilai nol ya. Jadi hanya bisa bernilai 0 dan satu ini ya. Jadi makanya disebut binary karena dalam persoalan-persoalan tertentu itu ada juga kita sering dapati di mana permasalahannya itu kita harus memutuskan apakah menerima atau tidak, mengambil atau tidak, atau dalam soal memilih, ya, memilih. Nah, biasanya untuk persoalan seperti itu, yes or no, ya, apakah misalnya kita memilih investasi misalnya atau tidak, ya. Nah, biasanya yang yes itu disimbolkan dengan tanda satu atau nomor satu dan no itu ada nol, ya. Jadi ada dua di sini yes or no atau satu nol ya nilainya. Oke, kemudian yang terakhir ini ada biasa disebut sebagai MIP, Mixed Integer Programming atau Mixed Integer Linear Programming, adalah bentuk linear program di mana nilai variabelnya itu bisa bernilai integer dan bisa juga berupa bilangan real ya. Jadi gabungan ya, bisa ada integernya, ada juga real
bilangan realnya seperti pecahan ya. Jadi ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Oke. Jadi ini ada tiga ini yang utama yang kalau kita berbicara mengenai integer programming, eh, ketiga-tiganya ini masuk ya sebagai persoalan integer programming. Tapi untuk mix integer programming biasanya lebih klarifikasi lagi menjadi bukan hanya dinyatakan sebagai integer programming untuk membedakan ya, tapi mix ya. Jadi untuk memastikan bahwa kita paham bahwa decision variable-nya itu bisa selain bernilai integer bisa bernilai bilangan real. Saya langsung di sini memberikan contoh ya. Mungkin kalian sudah familiar dengan contoh-contoh seperti ini. Ini adalah contoh klasik dari suatu persoalan integer programming yang biasa disebut juga sebagai product mix problem ya, persoalan gabungan produknya. Jadi intinya di sini ada misalnya eh, perusahaan atau industri manufacture ya memproduksi beberapa produk dan ingin menentukan komposisi atau jumlah masing-masing produk yang harus diproduksi untuk menghasilkan profit semaksimal mungkin ya. Jadi intinya seperti itu biasa kalau product mix problem ya. Nah, di sini contohnya adalah suatu industri furniture ya yang memproduksi meja dan kursi ya. Nah, pada pembuatan meja dan kursi ini melibatkan beberapa pemrosesan ya. Yang pertama itu machining ya, pemesinannya, kemudian sanding untuk menghaluskan ya dan juga assembly ya. Jadi dibagi dalam 3 kelompok besar proses pembuatan furniture tadi. Nah, komponen-komponennya itu dibuat untuk membuat ini meja dan kursi. Pembuatan komponennya itu untuk dirakit menghasilkan meja dan kursi, ya. Nah, di sini diberikan membutuhkan 5 jam ya, 5 hours di sini untuk mesin untuk komponen-komponen pembuatan meja ya. Jadi satu buah meja itu komponen-komponennya membutuhkan 5 jam kerja ya di machining ya. Sedangkan untuk yang sanding untuk desain itu 4 jam kerja dan untuk assembly 3 jam kerja untuk meja ya. Jadi kalian di sini yang saya highlight dengan warna ini 5 jam, 4 jam, 3 jam masing-masing di machining, sanding, assembly untuk pembuatan komponen meja, pembuatan meja, sebuah meja. Nah, untuk kursinya itu membutuhkan 2 jam di mesin, machiningnya ya, 3 jam untuk sanding dan 4 jam untuk assembling. Ya, jadi masing-masing membutuhkan meja dan kursi itu kegiatan permesinan di sini ada 3 kelompok ya. Nah, itu diberikan waktu kerjanya masing-masing untuk meja dan kursi. Ya. Kemudian tersedia 270 jam untuk jam kerja di mesin ya. Untuk mengerjakan seluruhnya ya, meja dan kursi. Dan 250 jam untuk di sanding untuk mengerjakan keseluruhannya ya, dan 250 jam tadi di sanding dan 200 jam di assembly ya. Jadi kita harus menggunakan waktu yang tersedia di sini untuk memproses seluruh komponen meja dan kursi ya. Jadi di sini diberikan ya waktu jam kerjanya masing-masing mesin dan waktu maksimalnya, waktu yang tersedianya di masing-masing kelompok ya, kelompok mesin ya atau departemen. Nah, jika profit dari satu meja itu sama dengan $100 dan untuk kursi $60, berapa banyak meja dan kursi yang harus dibuat agar supaya bisa memaksimaisi keseluruhan keuntungan ya, profitnya. Ya, jadi
Intinya di sini diberikan kontribusi keuntungan dari masing-masing produk ini, meja dan kursi, ya. Dan masing-masing itu meja $100 dan kursinya $60. Artinya kalau terjual satu meja itu kontribusi keuntungannya sama dengan $100. Sedangkan untuk kursinya itu $60. Nah, berapa kombinasi jumlah produk ini, meja dan kursi ini yang harus dibuat ya sehingga kita bisa memaksimalkan produk profit ya, profitnya. Nah, ada tambahan lagi di sini bagaimana jika ada tambahan persyaratan lagi atau requirement-nya bahwa kalau kita memproduksi 4 kursi, maka itu harus juga memproduksi satu meja ya. Kenapa ya? Kalian itu bisa Pak memahami di sini ya bahwa biasanya tuh kalau dijual satu set satu meja 4 kursinya ya. Jadi mungkin dia industri ini juga menjual dalam satu set meja dan kursi. Jadi ada tambahan di sini bahwa setiap kali kita memproduksi 4 meja, maka kita harus memproduksi 4 kursi, maka kita harus memproduksi satu meja. Tuh. Ya, jadi persoalan seperti ini sering sekali kita temui walaupun misalnya bentuk atau apa namanya kondisinya berbeda ya, tapi intinya di sini yang kita bisa ambil bahwa ini adalah integer programming yang pure ya, yang karena di sini yang ditanyakan berapa banyak meja dan kursi yang harus dibuat ya. Jadi pertanyaannya di situ. Sementara untuk meja dan kursi itu solusinya harus bilangan bulat ya, karena kita berhitungnya misalnya kita harus memproduksi misalnya meja 25, kursi 15 misalnya ya, tidak bisa berupa pecahan ya, tidak mungkin kita mengatakan bahwa kita memproduksi meja 14,5 pieces ya, tidak seperti itu. Jadi makanya ini harus ada tambahan constraint atau batasan bahwa variabelnya itu harus bernilai bilangan bulat. Makanya ini yang disebut sebagai integer programming. Ya. Jadi solusi dari model seperti ini jadi bisa saja ya seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa bisa saja nilainya berupa pecahan ya 3,6 table atau 9,2 shares yang tidak masuk akal ya, tidak bisa diterima ya, doesn't make sense ya kalau misalnya kita ingin memproduksi sebanyak ini karena itu kan berarti tidak utuh ya, tidak jadi satu produk utuh. Jadi nilai fraksional di sini tidak meaningful ya untuk persoalan seperti ini. Makanya itu harus dimasukkan mendefinisikan bahwa variabelnya itu harus integer ya, harus dimasukkan ya. Jadi sehingga kalau kita memformulasikan persoalan seperti ini, maka kita bisa formulasinya akan seperti ini ya. Jadi fungsinya apa pertanyaan tadi bagaimana mencapai keuntungan yang maksimal dengan data-data yang diberikan ya. Jadi maximize profit karena set itu adalah profit itu sama dengan 100 T ini adalah $100 ya. Di mana $100 itu adalah kontribusi keuntungan yang diberikan oleh table ya. Sehingga kalau satu table terjual itu artinya kita dapat keuntungan $100. Jadi untuk memaksimalkan keuntungan maka set sama dengan 100 T ditambah 60 ini adalah kontribusi keuntungan untuk untuk kursinya sehingga tambah dengan 60 C. Ini adalah fungsi objektifnya ya, disebut sebagai fungsi objektif atau fungsi tujuan. Maximize set sama dengan 100 T ditambah 60 C. Subject to ini adalah constraint, biasa disebut constraint atau diterjemahkan sebagai batasan atau limitasi ya, atau batasan yang harus dimasukkan atau diperhitungkan ya. Dalam hal ini misalnya jumlah jam kerja ya. Tadi diberikan jumlah jam kerja yang tersedia di machining itu 270 jam. Ya. Sedangkan waktu untuk mengerjakan table itu 5 jam. Dan untuk mengerjakan kursi
waktu 2 jam ya, sehingga total keseluruhan berapapun yang meja dan kursi yang dibuat, waktu pengerjaannya masing-masing untuk menghasilkan satu meja dan untuk menghasilkan satu kursi ya itu dijumlahkan ya. Karena waktu yang tersedia 270 jam untuk mesin ini mencakup keseluruhan waktu jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi ya. Sehingga di sini 5T ditambah 2C lebih kecil sama 270 jam ya untuk mesin ini. Dengan cara yang sama kita buat juga untuk sanding mesin, sanding mesin and assembly ini untuk merakitnya. Dan diberikan tadi juga datanya ya. Jadi untuk descending itu yang tersedia 250 jam sehingga yang diperlukan itu tidak boleh melebihi 250 jam. 4T tambah 3C lebih kecil sama 250. Kemudian 3T tambah 4C lebih kecil sama 200 jam untuk di assembly. Ya, sampai di sini paham ya. Jadi constraint yang dimasukkan itu adalah berdasarkan data yang sudah diberikan tadi di persoalan yang diberikan ya. Kemudian T dan C di sini harus lebih besar 0 ya dan integer. Jadi yang di garis bawah integer ini harus dimasukkan sebagai constraint ya. Karena kalau tidak hasilnya bisa bernilai pecahan dan itu yang tidak masuk akal, nggak meaningful ya, doesn't make sense ya kalau nilainya tidak berupa bilangan bulat. Nah, sebenarnya kalau tidak ada constraint integer ini, yang ini saja, yang ini sama dengan integer programming linear programming biasa ya. Tapi karena ada constraint ini yang harus integer, maka ini adalah formulasi dan dikenal sebagai integer programming ya. Jadi ciri dari integer programming yang pure integer programming itu adalah variabelnya bernilai bilangan bulat, jadi harus integer. Jadi ada tambahan penjelasan di sini. If you remove all integer constraint on variable, is called LP relaxation of IP. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan integer programming itu kadang lebih rumit dibanding menyelesaikan linear programming biasa. Kenapa? Karena constraint yang mengharuskan bahwa variabelnya itu bernilai integer itu agak menyulitkan biasanya untuk mencari nilai yang bernilai bulat ya. Kalau hanya sampai harus lebih besar 0 itu pencariannya atau algoritma yang dibutuhkan itu biasanya lebih mudah mencari ya. Tapi karena ada tambahan constraint di sini bahwa harus integer, jadi biasanya kalau kita menyelesaikannya itu butuh perhitungan yang lebih rumit ya. Untuk itu biasanya untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, untuk memudahkan kita mengetahui di mana kira-kira jatuhnya nanti visible solusinya atau nilai yang kira-kira bisa masuk ya atau bisa diterima nantinya itu, maka bisa disebut untuk menyelesaikannya constraint integer ini dihilangkan dulu. Jadi hanya ini 1, 2, 3, 4 constraint ya, kita yang variabel bahwa dia harus integer itu dihilangkan, kemudian kita menyelesaikannya. Jadi sama dengan menyelesaikan linear programming biasa. Nah, kalau sudah dapatkan solusinya, nah kita sudah bisa memperkirakan kira-kira nanti solusi kalau harus integer itu akan mendekati solusi yang linear LP relaxation itu disebut sebagai LP relaxation ya. Kalau kita menghilangkan untuk sementara ya integer ini, variabel ini, kemudian menyelesaikannya. Nah, itu disebut LP relaxation untuk mengetahui solusinya. Setelah mengetahui solusinya, kita mencari bilangan bulatnya itu bisa menggunakan algoritma yang namanya transient and bound. Oke ya, sampai di sini paham semuanya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin bertanya? Ini kelasnya saya gabung ya, jadi berarti berapa ini jumlah pesertanya baru berapa?
87 ya, 86 lah. Satu kelas A berapa total mahasiswanya? Halo, ini semuanya menyimak ya, bisa dibuka mic-nya kalau ada yang bisa memberitahu berapa pesertanya, kelas A dan B kalau gabung ini. Halo, Iya, Ibu, ada kayaknya sekitar 100 98. oh 98, Ibu. Ya. 98 ya, ini banyak sekali yang tidak hadir berarti ya. Iya, Bu. Ketua kelasnya ada, ketua kelasnya masing-masing kelas ada. Tapi Bu, saya untuk ketua kelas dari kelas B dan untuk ketua kelas A atas nama Andi Alia, Bu. Ada orangnya, catat ya anggotanya yang semuanya, Oh iya, Bu. Iya, Bu. yang hadir dan yang tidak hadir. Oke, nanti dikirim ke saya ya screenshotnya atau informasi yang tidak hadir. Oke, Oh iya, Bu. selanjut Baik, Bu. selanjutnya ya, selanjutnya saya berikan contoh kedua ya. Contoh kedua ini mengenai capital budgeting problem ya. Persoalan capital budgeting ini adalah binary integer programming. Binary integer programming karena kita memilih biasanya ya menginvestasikan, mengambil investasi itu atau enggak ya. Jadi di sini ada local council ya. eh, ya, jadi persoalan seperti ini biasa dihadapi suatu organisasi atau pemerintah daerah ya, atau pemerintah setempat yang menghadapi persoalan-persoalan di mana mereka harus memilih satu atau lebih proyek ya, yang proyek itu berupa kesempatan untuk berinvestasi ya dari sejumlah proyek ya. Nah, misalnya di sini ada sejumlah proyek ya, ada list proyek di sini dan hanya ada 30 million dolar yang tersedia, 20 juta dolar yang tersedia. Nah, proyek mana yang harus dipilih? Ya, jadi kita punya budget terbatas dan ada beberapa proyek yang ingin kita pilih ya, kita laksanakan. Nah, untuk menimbang-nimbang mana sebenarnya yang paling menguntungkan, nah kita bisa menggunakan ini integer programming, terutama yang binary integer programming. Ya, jadi ini ada 5 proyek ya. Proyeknya ini deskripsi proyeknya diberikan di sini ada nama-namanya ya. Ada after school program, road security, crime reduction, road extension dan child care facility. Nah, ini yang after school program ini semacam program yang diberikan kepada anak-anak yang setelah pulang sekolah mungkin diberikan kegiatan ya. Karena ini pemerintah setempat bagaimana mereka berpikir untuk memajukan masyarakatnya ya, untuk memajukan warganya. Nah, di sini ya, atau cost dari masing-masing proyek dan kemudian di sini ada yang namanya expected utility. Expected utility adalah manfaat yang bisa diberikan ya, atau manfaat perkiraan manfaat yang bisa diberikan oleh proyek tersebut. Di sini diberikan dalam bentuk angka ya. Jadi nggak ada satuannya tapi berupa angka ya. Jadi semakin tinggi tentu berarti semakin kegunaannya semakin tinggi, semakin besar juga ya. Di sini ada 5 proyek, kemudian ada cost-nya masing-masing dan ada expected utility-nya. Nah, kita bisa lihat bagaimana memformulasikan persoalan seperti ini ya. Jadi ya, jadi persoalan ini bagaimana adalah untuk bagaimana memaksimalkan total expected utility-nya ya. Dan tidak melebihi budget yang ada ya. Jadi
bagaimana tadi memaksimasi ini yang total expected utility-nya, sementara budget yang tersedia tadi ini tidak melebihi ini yang 30 miliar ini. Nah, jadi keputusannya itu dibutuhkan untuk menentukan. Jadi keputusan yang diminta itu untuk menentukan apakah proyek itu yang harus dipilih atau tidak. Jadi di sini menggunakan binary variable ya. Ini akan sesuai ya. Jadi ini adalah bentuk binary integer programming yang bisa diaplikasikan untuk persoalan seperti ini. Nah, kita harus menentukan nilainya 1 atau 0 atau yes no decision ya. Nah, persoalannya adalah tadi bagaimana memaksimasi ini total expected utility-nya. Ya, sementara tadi sudah diberikan ya masing-masing untuk project 1, project 2, project 3, project 4, dan project 5. Jadi untuk memaksimalkan total expected utility-nya tadi itu berarti 18 kali variabel untuk X1 itu, variabel untuk project 1 itu X1, ditambah 16 X2, variabel untuk project 2, dan 12 X3, X3 ini variabel untuk project 3, 20 tambah 25 X4, tambah 14 X5. Ya. Jadi kita formulasikan dengan objective function-nya seperti ini. Ya. Kemudian decision variable-nya atau itu menentukan apakah proyek itu yang harus dipilih atau tidak ya. Jadi berupa variabel keputusan di sini yes no ya. Jadi karena yes no ya kita definisikan variabelnya itu X1, variabel untuk proyek 1 itu sama dengan 1 jika proyek 1 ini dipilih dan nilainya 0 sama dengan kalau sebaliknya ya. Jadi nilai X1 ini bernilai 1 kalau proyek 1 dipilih dan nilainya 0 kalau proyek 1 itu tersebut tidak dipilih. Ya, demikian juga dengan X2, X3, X4, dan X5. Ya, jadi nilainya hanya 2, kalau bukan 1 dia bernilai 0 atau yes or no. Jadi tadi tersedia ada 30 miliar dolar yang tersedia sehingga constraint-nya itu dibatasi bahwa biaya yang tersedia, biaya project ya, biaya project keseluruhannya itu tidak boleh melebihi 30. Sementara tadi itu yang untuk dari tabel kita bisa lihat tadi disajikan ini cost-nya masing-masing ya. Jadi 6 untuk project 1, nah 18 miliar dolar untuk project 2, 10 miliar dolar untuk project 3, 9 miliar dolar untuk project 4, dan 4 miliar dolar untuk project 5. Ya, jadi kita masukkan itu sebagai constraint ya, bahwa total keseluruhan dana yang dipakai untuk pengerjaan proyek itu tidak boleh melebihi 30 miliar dolar ya. Kemudian tambahan lagi untuk constraint yang harus selalu ada bahwa X1 atau nilai variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 semuanya itu bernilai, kalau bukan 1 dia bernilai 0. Jadi 1 atau 0 ya. Jadi ini adalah formulasinya tadi, objective function-nya ini, kemudian ini adalah variabelnya, dan ini adalah constraint-nya. Oke ya. Jadi sudah bisa punya pemahaman ya bagaimana memformulasikan suatu persoalan kalau diberikan contoh seperti ini. Yang pertama tadi product mix dan ini adalah capital budgeting problem ya. Jadi ini adalah apa namanya, batasan yang penting harus dimasukkan kalau kita mendapati suatu permasalahan seperti ini. Ya, karena kita harus membatasi bahwa nilainya harus bernilai binary atau 1 atau bernilai 1 atau 0 ya. Oke. Ada pertanyaan untuk per 2 ini?
Tidak ada, semua sudah paham ya? Jadi keseluruhan, ini apa namanya, keseluruhan formulasinya bisa kalian lihat di sini ya. Jadi ini objective function, ini subject to, ini constraint-nya, dan ini adalah nilai atau variabelnya ya. Jadi sebenarnya ini yang di bawah ini sama saja sebenarnya dengan ini. Kalau dijabarkan lagi bahwa X1 kalau menggunakan apa namanya eh, pemrograman komputer ya, atau bahasa pemrograman ya, itu harus dijabarkan seperti ini mungkin ya. Jadi uh, mungkin nanti saya akan berikan ya, selain karena ini kalian sudah pelajari metode simplex ya dari Bu Dwi, saya tidak akan mengulangi lagi yang cara-cara menyelesaikan ini, tapi yang saya mau berikan itu bagaimana menyelesaikan persoalan mathematical programming ini dengan bantuan komputer. Dalam hal ini kita nanti akan menggunakan apa namanya Simplex ya, Simplex. Jadi kalian sudah bisa mencari ini Simplex, saya tuliskan di sini ya. Nah, coba cari softwarenya dan masing-masing download ya di komputernya masing-masing. Ya, ada yang untuk versi mahasiswa ya, ya, versi trial itu bisa digunakan untuk mahasiswa. Nah, semuanya nanti harus punya ya di komputernya, karena saya akan nanti berikan tugas-tugas yang uh, memformulasikan persoalan dan menyelesaikannya menggunakan Simplex. Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Kalau tidak ada, saya akhiri untuk presentasinya ya. Tapi